Shalom, apa kabar semua teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama saya? Kita kembali di Bible Study untuk menjadikan kita semua mengalami pemuritan langsung dari Tuhan. Well, saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Ini Kamis malam, jam 7 sampai jam 8 kita bersama-sama. Begitu pula teman-teman kami yang ada di Bali, jam 8 sampai jam 9 malam ya. So Anda mestinya sudah rested dan bisa tenang mendengarkan pelajaran ini, dan biar firman ini menghibur, membangun, dan menguatkan Anda, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dari dalam keluar, membawa transformasi. So, saya mau sapa tamu-tamu kita yang sudah bergabung, dan saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Saya sangat-sangat bersyukur dengan kesaksian-kesaksian yang kami terima dari komen-komen dari para follower, dan saya berdoa kita bisa temu muka, kita bisa praktek bersama. Bagi Anda yang tinggal di Bali, kita akan kembali bertemu di Bali di tempat yang sama, di Sanur, di Hotel Art Hotel, 1:30 sampai jam 4 sore. 1:30 supaya kita bisa berfellowship, bisa bertemu, berjumpa, berkenalan dengan seluruh tim Jakarta, dari saya pribadi sampai tim BTS-nya, behind the scene. Oke? Kita semua sangat diberkati dengan pengalaman pelayanan kami di Bali. Alright, saya mau sambut tamu-tamu yang teman-teman yang sudah muncul dan sudah dengan sukacita memberikan komen. Luciana Tesman, thank you so much for joining. Saya belum kenalan sama Luciana, bisa kasih tahu dari kota mana, dari gereja mana yang sudah bergabung. Biarlah ini menjadi berkat bagi gereja kalian juga ya. Terima kasih untuk NTT dari Soe, Kristiana. Terima kasih dari Rina Sidanggoli. Tertegur katanya minggu lalu ya. Ibu Rina dari kota mana? Apakah dari Medan, dari di tempat lain, dari Kabanjahe, atau dari mana? Boleh sharing ya, atau mungkin dari Jakarta. Senang bisa berjumpa dan berkenalan di Bible Study live streaming ini. Okay? Josephine Gaspers, thank you for joining and thank you for learning. Wiyono Gunawan, puji Tuhan juga. Shirley Futa yang rajin belajar. Pak Teguh Suprijanto, thank you juga. Lukius Yuliandri, thank you sudah menikmati dan diberkati dengan Bible Study. Bisa kasih tahu dari kota mana? Apa kabar Joyce Rimper? Saya berdoa bergabung lagi, juga Henny Liweb, Palempung, dan keluarga Palempung semuanya juga bergabung ya dari Manado. Terima kasih untuk Talaut. Wow, tempat paling berkesan saya selama pelayanan keliling Indonesia. Sanger Talaut. Leni Manangkabo, terima kasih sudah bergabung dari Talaut. Boleh kasih komentar ya, belajar apa ya? And Luciana Balubun, terima kasih sudah bergabung juga dari Bandung ya. Pak Martin, shalom, senang sekali Kalimantan Tengah terus bisa hadir. Ibu Titi Johannes, terima kasih sudah saling berbagi material yang dibagikan ini. Atik Suha, apa kabar Ibu Atik Suha? Pak Gandhi Palar dari Tasikmalaya, saya berdoa semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Ibu Ratna, thank you buat kesaksian yang sudah di-email kepada saudari kita, saudari Sarah. Sangat-sangat memberkati. Dan saya dorong Ibu dan saya kuatkan untuk berani duduk diam, fokus ke Yesus atau janjinya. Dan biarkan suara-suara apapun yang mendistraksi Ibu, biarin aja keluarin sendiri. Jangan diberi perhatian, lama-lama itu akan sirna. Dan Ibu akan membangun otot mendengar Tuhan yang lebih kuat, sehingga tidak dapat digoyahkan dengan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Amin. Thank you untuk Betty Abudi. Boleh salam kenal ya, boleh tahu dari kota mana Betty? And Ibu Sylvie Karawan masih di Sydney. Thank you for joining. Uti, thank you. Sudah bergabung kembali, udah kembali ke Jakarta. Yohana Tandi Tasik, Mamasa, Sulawesi Barat. Wah, udah lama sekali loh. Saya terakhir ke Mamasa tahun berapa tuh. And kita ada murid yang luar biasa dari Hong Kong, Rahel Mastuti. Thank you so much for learning and joining and practicing.
Thank you juga untuk Deci Faith, bisa dikasih tahu dari kota mana. Terima kasih juga dari Ida dari Papua. Oke, Ibu Dr. Fifki, apa kabar? Sudah Oma ya? Sudah berapa cucu nih? Oke, Arin Mers, apa kabar Palembang? Juga Yen Yen dan Maria Itak Leo dari kota mana? Maria Itak Leo, boleh kenalan juga. Thank you sudah bergabung di Bible Study. Ibu Triani dari Sorong, semuanya baik-baik? Oke, Ibu Maya, terima kasih sekali dan selamat malam juga. Bagaimana situasinya di BSD? Bagaimana dengan Darren? Kayak sharing-sharing dong apa yang dipelajari dari Youth Ignite ya. Dan juga Pak Basuki, selamat dengan kelahiran cucu pertama. Wah, pasti jadi opa yang bangga sekali ya. Halo Henny Ruth Liwe, shalom juga. Wah, senang sekali dikunjungi sama Henny dan sama keluarga ya. Pak Pipin dari Palembang, senang sekali melihat Bapak sangat rajin mau belajar. Juga dengan Aye Heri, Andrea Deklan, terima kasih untuk bergabung kembali. Dian Anjuli Entoh, thank you. Dan Pak Erikson Tugatoro. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Lanjutan dari Bali. Wow, oke. Mari kita berdoa sebelum kita membagikan firman. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Yesus. Bahwa melalui pembelajaran ini dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dengan memberi diri sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati, dengan tubuh kami persembahkan padamu setiap hari. 2 kali minimum untuk selalu sadar untuk perlu berada di dalam hadirat Tuhan. Kau dengan penuh kekuasaan dan kasih karuniamu dan kasih sayangmu, Tuhan kau bentuk manusia batin kami. Dari tempat terdalam yang kami nggak bisa lihat, tapi kau melihatnya dan kau bangun sampai karakter Kristus dibentuk di dalam kami. Terima kasih sekali. Tuhan, kami bersyukur untuk urapan-Mu yang bekerja di setiap hati dan di setiap pikiran, di setiap firman yang dibagikan. Biar firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua, hidup dan kuat untuk memisahkan jiwa dan roh kami, dan membangun roh kami sehingga kami pakai ciptaan baru dan bisa lepaskan manusia lama kami. Terjadilah transformasi melalui pelajaran ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Alright. Kita masih di dalam konteks belajar mengenai sebetulnya ini jemaat ini banyak yang diperlakukan di gereja lokalnya itu sebagai bayi yang nggak bisa apa-apa. Jadi gembalanya mesti yang melakukan segala-galanya. Nah, saya belajar dari kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ternyata Musa itu very over functioning pastor. Gembala yang sangat over peranannya. Jadi apa yang mesti bisa dilakukan sendiri sama tua-tua Israel, semua dia yang pikirin, dia yang stres sendiri, dia yang marah-marah sendiri. Ingat kan? Waktu dia tahu bahwa Allah akan menyediakan daging di atas, di samping mana, artinya apa itu? Tetapi juga mau dikasih daging. Nah, si Musa marah sama Tuhan. Mana cukup peternakan di sini kasih makan 3 juta orang. Mana bisa? Allah berkata, loh, emangnya yang bikin makanan itu siapa? Yang ciptakan semua hewan itu siapa? Yang kasih daging itu siapa? Yang bikin hewan hidup itu siapa? Dan Musa juga ingat, siapa yang bikin bibirmu, bikin mulutmu, Musa. Jadi kekhawatiran kita yang terucapkan. Karena kalau orang khawatir itu selalu ngomongnya banyak. Saking khawatirnya banyak ngocehnya. Itu di Matius 6 ayat 32, 33, 34 ya, selalu ngomong gitu. Biar udah khawatir juga nggak bisa nambahin 1 senti, nggak bisa berubah 1 inci pun. Nah, makanya Anda belajar percaya. Oke. Sering kali kita sebagai gembala karena segala macam motivasi. Oke. Karena takut dibilang apa sama jemaatnya, nggak mengasihi lah, nggak memperhatikan lah, karena tidak ada waktu, kurang waktu, sibuk dengan pelayanan kiri kanan, pelayanan dombanya sendiri, dombanya Tuhan yang dititipin, pelayanan yang undangan-undangan juga.
I don't know, oke? Dan juga sampai Anda sendiri khawatir kalau ada yang sakit, ada yang kekurangan kena musibah sudah ditangani pribadi. Nah, apakah itu karena overfunctioning? Kalau Anda overfunctioning, kita bisa membuat jemaat Tuhan menjadi tetap bayi, lumpuh anggota tubuhnya karena tidak pernah dilatih. Ingat ya kesaksian yang saya bagikan di awal seri ini dibagikan. So, hari ini saya akan meneruskan pertanyaan yang saya tinggalkan di Bali. Apakah Anda ini tipe orang, apalagi para gembala, para hamba Tuhan. Kalau kita hamba pasti ada majikan, ada tuannya. Nggak mungkin ada hamba tanpa tuan. Nah, itu jadi kata Jesus is Lord, Yesus adalah Tuhan, itu cocok kalau kita memanggil satu sama lain hambanya. Hambanya. Nggak mungkin ada hambanya kalau nggak ada tuannya. Begitu ya. Hari ini kita belajar dan saya mau dengar nih di komen-komen Anda nih jawaban-jawaban pertanyaan. Apakah Anda saking sibuknya bekerja di ladangnya Tuhan, melayani Tuhan dengan tak putus-putusnya, tak henti-hentinya, bergelora sampai waktu pribadi Anda dengan Tuhan itu kayak tergesa-gesa gitu loh. Kalau doa tuh tergesa-gesa. Baca Alkitab udah kelar langsung tergesa-gesa. Tapi Tuhan nggak diizinkan untuk berbicara spesifik kepada kita. Kalau Anda baca Alkitab setelah solitude silence dan Anda berdiam, pelan-pelan Anda baca dan diulang 2-3 kali, Anda remunerasi ya, mengunyah kembali sampai Tuhan bicara. Itu namanya Lectio Divina. Nah, itu bukan Anda baca Alkitab, tapi Alkitab bacain Anda, bahkan bicara ke Anda. Jadi kalau Anda nggak punya waktu untuk Lectio Divina, buru-buru skimming di permukaan aja, lewat cepet, pokoknya udah buka Alkitab. Anda tidak akan bisa mengasihi Tuhan karena Anda nggak kasih kesempatan. Anda juga nggak bisa mengasihi orang lain. Anda juga nggak bisa mengasihi sesama. So, saya mau mengundang Anda untuk mengingatkan Anda kembali bahwa esensi daripada kerohanian, kekristenan yang sejati itu cuma satu tujuannya, to love well. So, Anda bisa lihat di slide di screen Anda, as the essence of a true Christian spirituality is to love well. Kalau apa-apa buru-buru, bagaimana bisa loving well? Love is patient. Kasih itu 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Jadi kalau ngomong sambil lari, sambil jalan juga jalan cepat. Do you have love? Do you really spend time with God so God can love you? Dan tiap hari Allah harus mengasihi Anda dan mengasihi Anda. Gak bisa cuman seminggu sekali dengerin khotbahnya orang. Anda nempel dan nebeng kerohanian orang. Itu Anda gak rohani loh. Henry Nouwen berkata, seseorang diukur kerohaniannya dari dia punya solitude and silence. Dari hidupan kontemplatif. Bukan dari the doing. So, bukti Anda murni mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, tubuh Anda sesuai firman Tuhan ya. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiranmu dan tubuhmu dengan segala kekuatanmu. Buktinya akan nampaknya itu direfleksikan dalam manifestasi bagaimana kita mengasihi sesama. Lihat yuk 1 Yohanes 4 ayat 19-21. Rasul Yohanes menulis, ini rasul kasih Kristus yang luar biasa. Dia menulis seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia
harus juga mengasihi saudaranya. Nah, jadi dengan kata lain dari perikop ini, Yesus, Roh Kudus berkata kepada Rasul Yohanes, sistemnya simple. Kalau Anda mau hidup, tunduk pada hukum kerajaan Allah. Dan mau sukses. Sesuksesannya itu diukur dari apa? Bukan dari eksternal, dari material, bukan. Tapi do you show, apakah Anda bisa mengalirkan, menyalurkan kasih Allah, karena Allah adalah kasih, kepada saudara-saudara lainnya, tanpa mereka berbuat apa-apa, tanpa mereka sempurna, tanpa mereka tidak benar, tidak seperti apa yang Anda mau, nggak ada hubungan. Kita perlakukan manusia sebagai manusia yang memiliki perasaan, bukan sebagai barang atau a means to an end, sebagai alat untuk mencapai ujung tujuannya. No. Jadi simple ya, 1 Yohanes 4 ayat 19-21 berkata kayak koin gitu ya. Kalau ini koin ini misalnya. Di sini kita menerima kasih Allah Bapa waktu solitude silence. Di sini kita memancarkan kepada saudara seiman atau siapapun saja yang belum seiman juga. Alright? Nah, bukti Anda nih murni mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, tubuh Anda sesuai firman Tuhan. Itu yang nampak bagaimana kita mengasihi sesama yang dilihat orang. Itu dia patokannya. Barometernya adalah love. How well do you love your neighbor? Berapa benernya Anda mengasihi saudara-saudaramu, orang-orang di rumahmu, di kantormu. Kita lihat ya, Yohanes 5 ayat 12. Inilah perintahku, kata Yesus. Ini langsung merah ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya aku mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. So, kalau kita terima kasih dari Yesus, itu untuk disalurkan. Dengan cuma-cuma kita terima, dengan cuma-cuma kita beri. Oke. Sekarang kita kalau udah settle di situ, sekarang kita masuk kepada kegagalan kedua dari pemuritan yang tidak jadi. Jadi mayoritas gereja-gereja saat ini semuanya ada kata pemuritan. Kita muritin. Tetapi itu lebih sibuk keluarnya. Dan tidak ada kekuatan di batinnya untuk nopang mereka. Sehingga tidak jatuh dalam kecelakaan, dalam dosa, dalam dalam kondisi yang kritis, apapun. Nggak bisa. Tidak akan gagal, maksudnya gitu loh. Oke? Nah, caranya untuk kita bisa masuk dan bisa mengasihi sesama, itu dengan kondisi kita mesti mengasihi Tuhan. Nah, kita coba lihat diagram ini. Apakah Anda seperti ini? Saya ini suka nih diagram ini. Okay? Karena kalau apa yang ada di diagram ini adalah kegagalan kedua. Di mana kita menekankan bekerja buat Tuhan di atas berada bersama Tuhan. Atau being with God atau in His presence. Oke? Nah, kalau Anda melihat di diagram itu, doing for God-nya, kita berbuat bagi Tuhan. Wah, begitu berat, padat schedule-nya, padat acaranya, mesti ke kiri, ke kanan, utara, selatan, timur, barat, semua diarungi. Oke, dan ini kita menekankan bekerja buat Tuhan di atas berada bersama Tuhan. Lihat tuh, bekerja buat Tuhan ada 9 bar. Berada bersama Tuhan cuma 2 bar. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik. Ini kehidupan yang sehat, seimbang gak ya? Jadi Anda jangan pikirin mengenai apa yang Anda mau lakukan, bagaimana Anda akan melayani Tuhan, terlibat di pelayanan diakonia, pelayanan misi, pelayanan pemuritan. Anda nggak bisa loh tetap melihat kekanak-kanakan, immaturity dari member Anda, dan diangkat, dipromosi jadi leader tanpa melalui proses. Saya ulangi ya apa yang disampaikan di hari Minggu. Dari janji Allah diberikan oleh Allah, kita dapat favor of God, menuju kepada
bagaimana Tuhan mau kita akhirnya itu di tengah-tengahnya atau destiny-nya. Itu di tengah-tengahnya namanya proses. P-R-O-C-E-S-S. Proses. Nah, saya mau tanya pada Anda. Apakah Anda sadar bahwa Anda membangun relasi dengan Tuhannya hanya di permukaan aja? Nah, kalau orang tuh sibuk aja, akibatnya dia nggak kerasa akan dirinya dan dia susah mengapresiasi orang-orang sekitar dia yang membantu dia. Bahkan ada entitlement, merasa berhak dilayani. Dan apa-apa nggak bisa, semuanya mesti dilayani. Dan semuanya ini untuk penampilan Anda, penampilan diri. Jadi bukan ucapan bersyukur aja. Sudah bisa dipercaya Tuhan untuk melayani Injilnya. Itu bersyukur Bapak Ibu sekalian, gak gampang loh. Karena orang gak mau dengerin Anda ngomong, orang mau dengar apa kata Tuhan. Right? So jangan melebih menekankan kepada berbuat buat Tuhannya daripada berada bersama Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau diagram ini melambangkan Anda, di mana doing-nya jauh lebih banyak daripada being-nya. Orang yang kayak begini diagramnya enggak rohani sama sekali. Karena kerohanian diukur dari berapa dekatnya, berapa seringnya Anda bersekutu sama Tuhan dan berada di sekitar hadirat Tuhan. Walaupun ada perempuan yang kalau di Alkitab itu ya, ada perempuan yang di luar yang najis, yang pelacur. Ingat wanita yang memecahkan minyak narwastu? Mereka semua punya ciri-ciri yang sama. Berdiam di hadirat Tuhan. Itu akan membuat emosimu yang gejolak, luka-luka yang tak tersentuhkan selama ini oleh doa kami, Tuhan Yesus bisa sentuhkan langsung. Nah, kalau Anda menekankan kerjaan dibandingin berada bersama Tuhan, tidak ada kehidupan kontemplatif ya. Sadar nggak Anda bahwa Anda tuh lagi membangun relasi dengan Tuhannya. Dan kalau Anda terlalu sibuk, itu relasinya cuma di permukaan aja. Ya, Anda baca kitab, Anda doain orang. Itu padahal cuma permukaan loh. Kalau mau tahu betul-betul Anda tuh dalam kasihnya, dalam hubungan dengan Tuhannya, Anda tidak akan bergeming untuk pindah ke tempat yang tetap yang jauh, tapi Anda akan spend more time mendengar Tuhan dan menanyakan bagaimana, apakah ini berkenan sama Tuhan apa tidak. Gitu ya. Nah, jadi sadar loh bahwa Anda itu sedang membangun relasi dengan Tuhan hanya skimming aja. Ini kalau Anda overly sibuk, terlalu sibuk, mudah terdistraksi, sampai Tuhan gak bisa ada tempat di hatimu, gak bisa ikut datang kepadamu. Jadi dia merasa kering, merasa nggak ada hubungan sama Tuhan. Nah, jadi hati-hati. Jangan tempatkan berbuat buat Tuhan di atas berada sama Tuhan. Kalau enggak, Anda bisa nggak punya kesadaran loh. Untuk membangun relasi dengan Tuhannya hanya di permukaan aja. Alias, hubungan Anda dengan Tuhan sifatnya asal saja. Siapa yang seperti ini? Saya pun dulu seperti itu. Sebelum 6 tahun itu. Saya pikir udah bahasa roh, memuji Tuhan, menyanyi, menyembah, perkatakan firman, selesai, amin, sudah cukup. Ternyata tidak. Kita belum bikin space buat Tuhan. Kita belum bikin rongga buat Tuhan untuk datangi rumahnya. Datangi tempat tinggalnya di dalam hati kita, di dalam bait kita. Alright, untuk mengalami divine surgery. Nah, kita lihat di sini. Apakah Anda memiliki postur? Nah, ini kalau Anda mau jadi naik pangkat, mau menjadi dipromosi, Anda itu mesti punya postur yang cepat untuk berdoa, cepat mengampuni, cepat untuk memberi yang terbaik. Nah, apakah postur Anda itu hanya kepingin cepat aja mencapai semuanya itu, atau Anda mau berdoa secara pribadi dengan Tuhan?
Nah, kalau tidak, kalau Anda tidak mau berdoa, Anda akan bergumul dengan Anda bergumul dengan harus menghargai penggunaan waktu Anda yang disiapkan untuk urusan rohani Anda. Jadi gini, apakah Anda memiliki postur kepingin cepat selesai deh kalau doa? Oh, ini pertanyaannya ya dari Bali. Apakah Anda ini memiliki postur dan kepingin cepat kelar. Aduh, doanya cepetan dong. Aku udah terlambat di kantor nih. Aduh, udah ngantuk. Apakah Anda tipe kayak begitu? Hanya untuk duduk diam aja bergumulnya luar biasa. Terus rasanya kalau aku nggak di kantor nanti berantakan semua di kantor. Kantor nggak bisa hidup tanpa aku. Apakah itu betul pernyataannya? Enggak benar. Tuhan ada bersama setiap staf Anda, pegawai Anda. Anda bisa take sabat, Anda bisa take mini sabat, tidak masalah. Saya ulangi ya, apakah Anda memiliki postur kepingin cepat selesai waktu berdoa pribadi dengan Tuhan? 2, apakah Anda bergumul dengan harus menghargai penggunaan waktu Anda yang disisakan untuk Ibrani, urusan rohani kita. Saya ulangi ya. Apakah Anda memiliki postur kepingin cepat selesai waktu berdoa? Waktu doa pribadi Anda dengan Tuhan. Dan bergumul dengan harus menghargai penggunaan waktu Anda yang disisakan untuk urusan biologis Anda. Nah, apakah Anda mengakhiri hari Anda dengan kelelahan? Kalau kita sebelum majukan lagi, kita mendingan posisikan diri kita untuk kita bisa selaras sama Tuhan, untuk kita bisa sehati sama Tuhan. Oke? Sadar kita tuh perlu bangun hubungan dengan Tuhan dengan berelasi intim. Jangan cuma di permukaan aja asal lewat begitu loh. Oke? Rugi. Anda tidak akan bisa kenal Tuhan. Right? Dan Anda akan mengakhiri hidup Anda, hari-hari Anda capek, frustrasi, lelah. Jadi, apakah waktu bebas Anda bisa terpakai dengan bijaksana untuk solitude silence, untuk mini sabat, atau habis-habis untuk urusin urusan-urusan lain lagi, yang segudang, yang ini belum diberesin, dari minggu lalu aku udah mau beresin ini, padahal sepanjang hari schedule-nya udah jadwalnya luar biasa, sampai doa pun sikat hanya di permukaan aja, renungin firman juga nggak ada, baca firman, titik tutup. Ingat loh ya, merenungkan itu tuh belajar mendengar Tuhan ngomong spesifik Anda melalui firman-Nya. Jadi firman-Nya bacain Anda, bukan Anda baca firman. Kalau Anda tidak seperti ini, pertumbuhan rohanimu nggak sehat dan mungkin tidak ada. Begitu loh. Oke? Ingat kehidupan kita sehari-hari padat. So, saya mau Anda cek ya, Anda cek kembali 10 tanda orang yang tidak sehat emosi. Akibatnya rohaninya ya bantat. Dan ini bisa terjadi setelah Anda 20 tahun jadi Kristen. Seperti Peter Kalsero berkata, jemaatnya berkata, aku baru sadar loh kalau aku ini usianya setahun terus 20 kali. 20 tahun, 20 kali, usianya masih infant emosinya, bayi. Anda juga mesti bisa bercermin. Mau cara bercermin, Anda jawab pertanyaan ini. Apakah kehidupan doa Anda tergantung kerohanian orang lain? Mesti ada yang khotbah, mesti ada yang menyanyi buat Anda, mesti datang ke pertemuan, persekutuan doa. Anda nggak bisa memberi waktu sendiri, memberikan kesempatan untuk Tuhan akses ke dalam jiwa Anda pribadi, tanpa ada orang lain. Bahkan nggak ada alat musik. Kalau Anda mesti nempel orang lain, nebeng orang lain, Anda emosinya nggak sehat. Karena Anda nggak punya bangun hubungan dengan Tuhan. Anda basically cuma hadir di program, acara pertemuan. Pertanyaan kedua, apakah Anda bangun pagi seperti orang kayak kecanduan kerjaan? Mau kerja apa nih? Mau kerja apa? Buka handphone, ada kerjaan apa lagi? Apa yang kurang? Apakah Anda udah kayak addicted begitu? Duduk bukan untuk buka Alkitab, atau buka day by day, tapi Anda lebih sibuk untuk ngurusin ada kerjaan apa hari ini, apa yang masih belum terhandle, apa yang mesti terlantar. Apakah pelayanan kerohanian Anda sudah seperti orang ketagihan?
Kalau nggak pelayanan kayaknya belum suci, belum melakukan apa-apa buat Tuhan. Nggak rohani. Pertanyaan keempat, sadarkah Anda pelayanan gereja bisa sama dengan kecanduan kerjaan? Seperti orang yang arus adrenalinnya tuh kencengnya nggak keruan, yang membuat Anda terdorong harus berbuat sesuatu. Dan itu kalau adrenalin itu hormonnya rushing ya, mengalir dengan keras, biasanya tuh Anda suka makan gula-gula. Kalau udah capek mungkin, udah lesu, atau lagi bosen, makannya manis-manis, tiba-tiba giat lagi, bergairah lagi. Nah, kalau Anda seperti itu, hati-hati, itu bukan urapan Roh Kudus. Itu adalah adrenalin rush. Arus hormon adrenalin yang bikin Anda langsung gigih, giat untuk berbuat sesuatu. Langsung cek email, cek WA chat. Oke? Nah, kemudian Anda apakah takut nanti ada apa-apa jika Anda tidak pegang kontrol? Nah, dalam kondisi seperti ini semua, kalau Anda, ini yang Anda alami, orang yang dalam kondisi tergesa-gesa, lekas-lekas, capek, letih, badan capek sih, tapi dalamnya tuh mesti kerja gitu loh. Anda nggak mungkin akan punya waktu lagi, Anda tidak mungkin punya tenaga lagi untuk diinvest dalam hubungan Anda dengan Tuhan, maupun diri sendiri, maupun dengan orang lain. Jadi kalau ketemu Tuhan juga buru-buru kan, ya right? Lebih baik untuk duduk tenang, nggak bisa, right? Dan harus duduk sama orang lain juga nggak bisa konsentrasi, nggak bisa wholly present, apalagi dengan diri sendiri. Mungkin kalau solitude silent tipe kayak ini bisa tidur. Nggak apa-apa tidur, memang itu badannya teriak kok, badannya bilang aku capek, aku capek. Well, paling nggak dengan jiwamu didiamkan, badannya bisa keras, kita bisa kedengaran badan kita capek, sampai bisa ketiduran. So, akibatnya mustahillah untuk Anda bisa berubah serupa Kristus dan memiliki kualitas kerohanian yang betul-betul ciri-ciri dan kualitas daripada muridnya Yesus. Mungkin pemuridan Anda dangkal. Hasilnya hidup seperti ini. Well, hak istimewa dari Tuhan kita yang menganugerahkan kasih karunia supaya Anda bisa melayani sesama, itu bukan lagi kehormatan, jadi kayak jenuh, jadi kayak beban berat, jadi kayak hal yang menuntut, yang membuat Anda memperlakukan diri Anda dengan kekerasan. Jadi kita kasar sama emosi kita, kasar sama diri kita. Anda pernah nggak sadar Anda kasar sama diri Anda? I don't think kalau Anda orangnya tergesa-gesa buru-buru, I don't think Anda bisa mengenali atau menyadari atau kepikir, aku nih mengasihi diriku nggak ya? Merawat diriku nggak ya? Atau aku kasar sama diriku? Saya sih waktu pertama kali baca bukunya Petrus Cassiero nggak mikir aku tuh kasar, doing violence to my soul. Aduh, jiwa saya udah mengalami kekerasan, nggak dikasih istirahat, nggak didengerin, rasanya kayak apa. Itu terjadi seumur hidup saya sih, sampai 58 tahun kali. Karena baru 2016 saya masuk ke Bible Study, bahwa Anda tidak mungkin bisa dewasa rohani tanpa sehat emosi dari Petrus Cassiero. Itu kan 2016. Nah, jadi orang-orang kayak begini biasanya emosinya bocor. Artinya apa? Mudah teriritasi, mudah ngambek, jadi pemarah, bukan peramah. Itu syarat dari diaken ya, sama tua-tua ya, di 1 Timotius 3 ayat 1-8. Wah, ini berlawanan sama ini nih. Relasi Anda dengan Tuhan, dengan sesama mentok. Artinya ya nggak kemana-mana lah, diam-diaman aja lah. 4, Anda terputus dari Tuhan, which is sama saja dengan Anda terdiskoneksi dari segala sumber hidupmu. Sumber napas, sumber urapan, sumber kasih karunia. Aduh, ini kalau udah hidup sama Tuhan ya, sebagai pengikut Kristus, Anda nggak boleh nggak ngerti the grace of God. Karena eksistensi Anda
keberadaan Anda itu Anda ada bergerak hidup itu gara-gara kasih karunia Tuhan. The grace of God. Nah kalau Anda nggak tiap hari datang ke Tuhan, you don't receive the grace. Makanya Anda bisa hidup kerohanian dari nebeng orang lain. Terus mudah teriritasi, mudah ngambek, mudah frustrasi, jadi pemarah bukan peramah. Relasi dengan sesama jadi mentok, terputus dari Tuhan, terdiskoneksi dari sumber segala-galanya. Nah saya undang Anda buka Alkitab Anda deh, buka Yeremia 2 ayat 13. Ini firman penting sekali untuk Anda ingat, untuk memperingati diri Anda. Sebab di luar Yesus dan tanpa hadirat Tuhan, tanpa urapannya kita nggak bisa apa-apain loh. Apalagi kalau memang sudah ada panggilan. Jadi Anda dapat panggilan Tuhan, dapat favor of God, nggak berarti Anda akan otomatis sempurna ya. No. Yuk kita baca Yeremia 2 ayat 13. Allah mengeluh melalui Nabi Yeremia, menangis dan merengek dan mohon sama raja-raja Israel. Raja Yehuda yang kawin campur sama Isabel, segala macam nih. Sebab 2 kali umatku, udah kayak gitu ya. Umatnya berantakan, murtadin Tuhan, ninggalin Tuhan, buang muka dari Tuhan. Tetap Tuhan gak malu loh menyebut mereka umatku. Benar-benar ada sense of ownership, belonging. Dan sekalipun kita berontak kayak apa, Allah tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita. Tetap dia panggil my people, umatku. Ulangi lagi ya, Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. Sumber air hidup. Aduh, dengan ayat ini saya bersyukur saya diajarin alat ini day by day untuk diawali dengan 2 menit solitude, silence and centering our mind to Jesus sebagai titik penekanannya, jantung dari hidup kekristenan kita. Jangan tinggalin ini dan diganti dengan yang ada di sini. Semua sosmed, semua film, semua TV. Oke, yang ini mati. Ini kita kalau ke sini terus, kalau ke sosmed, kalau ke email segala macam, pada waktu kita cuma kasih 2 menit ke Tuhan, Anda lagi menggali kolam bagi Anda sendiri. Jadi kolam yang bocor, bukan kolam yang penuh dengan meluap aliran air hidup, tapi bocor yang tidak bisa tahan air sama sekali. Oke, nomor 5. Akibat Anda hidup seperti itu, lebih banyak mainan game, kebanyakan kerjaan Anda tidak ada batasan diri. Waktu itu udah nggak penting bagi Anda. Overtime itu udah biasa. Waktu habis untuk persiapan membuat khotbah untuk bagi hamba Tuhan ya, bagi ketua sel. Waktu merefleksi diri dalam merenungkan firman Tuhan atau untuk solitude and silence and stillness with God, tidak ada. Semuanya dikompromiin, dihabisin, ngurusin yang lain. Gak ada waktu merefleksi kesalahan saya dan kelemahan-kelemahan saya. Tidak ada lagi waktu untuk menikmati berada bersama Tuhan. Bahkan semua ini menjadi kayak, aduh sayang banget waktunya untuk diam aja, gak ngapa-ngapain, gak produktif. Jadi solitude, silence, and stillness jadi kayak sesuatu yang lux, yang mahal banget. Jadi kayaknya, aduh terlalu mahal deh, nggak mampu deh. Aku lebih baik produktif aja deh, melakukan yang segala-galanya. Ini menjadi barang yang mewah, solitude, silence. Karena waktu itu berharga bagi Anda, untuk Anda harus produktif. Jadi waktu Anda habis hanya untuk menghubungi jemaat, mendoakan, besuk, kebutuhan mujizat ekonomi, jasmani, rohani, habis untuk do. Ada undangan dari Tuhan yang bagus sekali. Saya baca ini dan saya dengar dari hamba-hamba Tuhan yang memang solid. Manusia roh mereka emosinya sehat gara-gara ayat ini. Coba kita baca ya, Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Jalan yang apa yang didahulu kala itu?
Di manakah jalan yang baik? Jalan yang dulu tuh jalannya baik. 2. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Kalau betul-betul Anda balik ke jalan yang lama, yang Tuhan buka. Bukan modern, tapi yang penting Tuhan buka. Anda akan menemukan ketenangan. Anda akan menemukan jalan purbakala itu, jalan yang penuh bijaksana. Penuh hikmat. Oke? Dan Anda bisa tenang jiwanya. Tapi orang Israel berkata seperti ini, 2 kali saya baca kayak begini. Tetapi mereka berkata, kami nggak mau menempuhnya. Sama kayak di Yesaya 30 ayat 15. Dengan, kita baca ya, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat. Bertobat artinya tidak dibentak-bentak untuk stop ngerokok, stop alkohol, stop pornografi, stop kecanduan Netflix, stop kecanduan sosial media. Bukan, Anda nggak bisa nyetop itu. Itu kan suatu akibat daripada transformasi dari dalam keluar. Itu nggak mungkin bisa terjadi tanpa hadirat Allah dalam Anda jauh lebih besar volumenya dibandingin egonya Anda. Nah, di sini Nabi Yesaya dipakai sama Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada raja-raja Israel yang murtad dan raja Yehuda yang murtad. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat artinya berbalik ke Tuhan. Cari Tuhan lagi, cari wajahnya. Tapi diam, habis itu diam. Jangan banyak ngomong-ngomong, banyak minta, jangan shopping list diberikan dulu. Diam aja dulu. Ada waktunya Anda bisa kasih shopping list kalau hubungan Anda sama Tuhan sudah berdamai. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Orang Israel nggak mau loh. Mereka tetap, ayat 16-17 ya, tetap pakai kudanya musuh, pinjem kerjasama, janjian sama bangsa lain yang anti Allahnya mereka, anti rajanya Israel. Raja Israel kan Allah kan. Mereka malah kawin campur. Mereka sampai melakukan kerjasama, bikin perjanjian. Pakai kudanya mereka yang lebih tangkas, ternyata musuh 2 kali lebih jahat, lebih kuat dari mereka. Jadi kalau Anda mengandalkan dunia dan kekuatan dunia, Allah nggak mengikuti Anda. Bahkan Tuhan izinkan untuk sementara waktu musuh Anda lebih kuat daripada Anda. Nah, kita lihat di ayat 18. Tadi Yeremia 6 ayat 16 sama tuh. Mereka nggak mau. Aku nggak mau kembali ke jalan yang memberikan ketenangan jiwa. Saya tidak mau. Yesaya 30 ayat 15 sama. Kita juga enggan. Nggak mau pakai cara-caramu Tuhan. Aku pakai cara dunia. Lebih logika. Nah, ayat 18. Coba lihat. Yang Allah mau lakukan ke kita tuh apa? Yesaya 30. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Kata menanti-nanti itu panjang, gak instan. Gak ada deh instan-instan di budaya kerajaan surga, tidak ada. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Anda pernah mimpi gak ada Allah yang mikirin kita aja dan rindu memberikan kasihnya kepada kita? Saya aja bisa begitu sama orang loh. Ini ternyata dari Allah ya kita terimanya. Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan itu adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Tuhan. Ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu. Ia akan jawab. Wah, luar biasa ya. Ini Nabi yang sama, Allah yang sama, ngomong ke orang Israel yang murtad, yang bejat, yang sama. Dia berkata, hei bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, kamu gak akan terus menangis. Jadi mereka banyak menangis, tapi tetap gak mau balik ke Tuhan, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Aduh Tuhan, jangan jauhkan ini dari aku. Tentu Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru, ayo balik ke Tuhan dan teriak ke Tuhan, panggil nama Tuhan. Dan pada saat teriakmu itu kedengaran, Tuhan berkata, aku akan jawab. Nah, lihat ini, slide yang bagus sekali dari Peter Kasiro. One key indicator we are maturing in Jesus, satu indikator utama
yang membuktikan kita menjadi dewasa dalam Yesus adalah doa kita, kehidupan doa kita telah beralih dari ngomong menjadi mendengar, memberi perhatian, mendengar, memberi perhatian. Oke, so saya mau tolong pada Anda semuanya kembali ke bab 3 dari buku EHS. Saya kutip, ini bagus sekali ya. Karena dari nggak sehat emosi ke sehat emosi mesti ada penangkal radikal, penangkal petir melawan setan gitu ya. Ini penangkal radikal ini dari hidup tergesa-gesa, mikir cepat-cepat, ngomong juga kecepatan, bicara juga cepet banget. Nah, ketik WA juga cepet banget. Kuncinya kalau Anda mau break ini cycle seperti ini, kurangi tempo, slow down. Untuk bisa berhenti dan berdiam, berada di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ini bedanya berdiam di hadapan Tuhan sesuai Alkitab dengan agama lain. Jadi jangan Anda buru-buru kepingin beresin semuanya. Ingat, kalau Anda buru-buru kepingin beres semuanya, rapi semua. Kalau Anda masih tergesa-gesa dalam cara berpikir, bicara, melakukan sesuatu, ketik WA sampai bentak-bentak orang. Karena orang lain pelan untuk sedang berdoa syafaat atau sedang SS. Nah, terjadi komentar-komentar yang gak enak yang mengutuk-ngutuki kita. Jadi bertobatlah, berdiamlah, dan tenanglah, percayalah. Di situ letak kekuatanmu. Jangan mau berpikir bahwa dunia ini, kantor ini, keluargamu ini hancur tanpa Anda. No. Kasih Tuhan kesempatan untuk memegang kendali seluruh keluargamu, seluruh anak cucumu. Tidak perlu Anda sendiri yang pegang semua sendiri di bahumu. Jadi penangkal petir, penangkal radikal dari hidup terus ke susu-susu, terlekas-lekas, bergesa-gesa, mikir bergesa-gesa, bicara bergesa-gesa, ngetik WA bergesa-gesa, nonton game, pindah-pindah, bosen, maju lagi, nggak bisa tenang. Adalah kurangi tempo untuk berhenti, berdiam berada di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oke, ingat baik-baik bahwa jiwa yang penuh dengan diri sendiri, dengan kerjaan, dengan kemauan sendiri, tanpa ketenangan, adalah jiwa seseorang yang penuh dengan kemauan sendiri, tanpa dipeduliin kehendak Allah. Penuh ego. Nah, dari Ken Blanchard dan Philip Hendrick yang menulis buku Lead Like Jesus, ini untuk para pemimpin gereja, pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan. Anda harus menjadi pemimpinnya Tuhan. Yang ada seluruh kebutuhan pribadinya, tapi yang paling esensial adalah jiwanya penuh ketenangan. Jiwanya di tengah-tengah orang banyak kemauannya. Tapi Anda bersama Tuhan aman, tenang sama Dia. Nah, Ken Blanchard bagus sekali bukunya. Saya sangat menyenangkan dia yang melalui cara ini ternyata inilah yang merubah kita menjadi servant leader. Oke, menjadi pelayan pemimpin. Caranya nomor 1 harus mengakui kita ini adalah egomaniak. Apa-apa mau pegang sendiri, mau lakukan sendiri, mau doa sendiri, baca Alkitab caranya sendiri. Nggak mau diam, duduk, menyenangkan Tuhan, dan berdiam pelan-pelan. Kenapa kalau Anda nggak mau berdiam? Anda egonya akan berperan. Nah, ego itu dikasih tahu, nah itu adalah akronim dari edging God out. Edging God, mendesak ke samping Allah dan dorong keluar. Kita nggak mau kamu, kita mau jalan sendiri. I take matters into my own hand. Coba Bapak Ibu sekalian, teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Dari pelajaran yang saya sudah bagikan sampai titik ini, apakah Anda sudah sedang atau sudah belajar mengenali jiwa Anda sendiri? Supaya Anda punya kesadaran diri,
Supaya Anda punya kondisi Anda seperti apa yang sebetulnya, supaya kita bisa kenal Tuhan. Yang mana yuk? Kalau Anda buru-buru pakai adrenalin rush, itu sebetulnya tuh Anda itu berjalan dari mencintai Tuhan, Anda kenal dirimu sendiri gak sih? Tergopoh-gopoh, khawatir, cemas, itu Anda kerasa gak sih? Supaya Anda punya kesadaran diri, self-awareness, dengan kondisi Anda seperti ini, itu kalau punya self-awareness itu mujizat yang bikin saya mengalami transformasi Tuhan yang kerja dalam saya. Itu mujizat, saya mau duduk bahkan rebah di tempat tidur dan saya hanya, Tuhan tolong aku, buat aku kenal Engkau. Dan bisa mempengaruhi orang lain tanpa banyak ngomong. Bagaimana datang kepada sumber air hidup yang tak berkesudahan. Datang kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, Anda akan berada di sini nih, seperti yang saya tulis nih. Pakai bahasa Inggris ya. We are in a perpetual state of hurry. Kita berada di dalam kondisi terus-menerus, perpetual itu terus-menerus dari terburu-buru. Oke? Dan berperang untuk memakai yang terbaik untuk waktu sisanya Anda. Nah, yang mana Anda lakukan ini? Kenal nggak jiwa Anda? Anda kalau diam untuk mengenal jiwa Anda bisa lihat kok, aku kok sibuk terus ya, aku kok lari-lari terus ya, pikiranku kok kemana-mana, dan mesti bikin ini, kayaknya waktu 24 jam kurang deh untuk aku melakukan semuanya ini. Itu kalau Anda seperti itu, Anda tuh lagi bergumul loh sama Tuhan loh. Untuk memanfaatkan waktu yang tersisa-sisa, itu remah-remahnya dikumpulin, dan itu menjadi waktu yang spesial, yang mahal buat Tuhan. Nah ini Anda mesti, ini bagian ini penting ya, karena ini ngomong mengenai self-awareness. Oke, Anda bisa belajar dari buku EHS, self-awareness ini adalah kunci yang paling penting. Tetapi juga Anda mesti belajar, di tempat SS ini Anda belajar untuk menyendiri, tidak bersama orang lain, mesti ditemenin, pakai dengerin, pakai Facebook, pakai Instagram, pakai khotbah di dalam rekaman, enggak. Tapi Anda mau duduk diam dan mendengarkan suara pribadi dengan Tuhan. Nah makanya kita kalau tidak pernah berdiam dan nggak ngerti kondisi kita tuh, nggak sadar bahwa kita tuh selalu buru-buru, nggak ada spare time lagi. Jangan kaget kalau malam hari atau sore-sore Anda bisa hempaskan badan Anda dan berkata, duh capeknya nggak keruan. Kita nih kecapean. Kenapa sih? Karena setiap kali ke rumah jalan lihat ini belum kelar, ini belum, aduh ini belum kepegang, ini belum selesai. Aduh frustrasinya luar biasa, aduh sampai lama banget nih aku nggak kelarin pekerjaanku. Kalau Anda seperti itu, Anda akan menyelesaikan hari itu dengan geletak kecapean. Keletihan, kelesuan, kelelahan. Tapi buat saya paling suka kecapean. Kami kalau sampai Anda kecapean itu Anda udah burn out ya. Karena mau menyelesaikan semua kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari. Seperti hari ini. Amarah itu selalu hasil dari selalu mau pegang kendali sendiri. Sini gue yang pegang deh. Nanti kalau kamu yang pegang begini, udah deh kasih aja. Gak heran deh. Kalau Anda tuh sulit dan bahkan sudah sampai taraf mustahil untuk percaya kepada Tuhan. No way you can trust God. Dan kalau kita nggak percaya Tuhan, kita udah berdosa. Sesimpel tidak percaya Tuhan berdosa. Nggak usah ngomong, disebut aja nggak usah. Berzina, kumpul kerbau, pornografi, disebut aja nggak penting. Jangan, bisa najis. So kalau Anda lagi kecapean, saya anjurkan langsung tidur aja. Stop melakukan pekerjaan kebutuhan sehari-hari yang masih belum kepegang. Oke, sebelum Anda marah-marah, karena Tuhan belum memegang kendali. Jadi Anda pikir tanpa Anda nggak bisa terkendali gitu loh. Tidak heran dan tidak heran ya, dan tidak sulit, bahkan mustahil kok untuk percaya kepada Tuhan supaya Allah pegang kendali dia. Oke,
So, bagaimana Anda bisa memanajemen your free time sekarang? Kalau semuanya sibuk semua, ada nggak free time? Ada. Ada slot kecil. Tapi kalau Anda tetap dalam status hurry, buru-buru, ya nggak kerasa free time itu. Pikirnya, aduh masih banyak yang belum dikerjain, padahal ada free time loh. Itu bukan free time, itu burden time. Nah, waktu bebas Anda ya sudah habis itu juga mengurusi apa-apa yang belum selesai, belum pernah diurusi, tuntutan-tuntutan yang belum nyampe ke Anda. Dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu tiap hari beban berat. Makanya dari hati yang mengasihi tanpa syarat, yaitu dari hati Allah Tritunggal, kita bisa mengirim undangan ini. Are you tired? Worn out? Burnout on religion? Kayaknya dibacain banget kehidupan kita. Ini benar-benar Tuhan Yesus tuh tahu kita dalam, luar dalam, dia tahu. Come to me. Get away with me. And you will recover your life. Apa yang di-recover Bapak Ibu sekalian? Life, bukan uang. Uang itu datang kalau life-nya ada. I'll show you how to take a real rest. Duduk diam. Walk with me and work with me. Jadi salah ya, pelayanan itu jalan sendiri, khotbah sendiri, mikir sendiri, mendoakan orang sendiri, melayani pelepasan sendiri. Nanti kalau sampai ada gangguan, kesulitan, baru kita doa, Tuhan tolong saya. Itu salah. Lihat dong baca kata-katanya. Walk with me and work with me. Sejak kapan kita melakukan pekerjaannya Tuhan atas perintah Bapa Surgawi tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus? Nggak mungkin dong. Watch how I do it. Pay attention how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Belajari dong ritme tidak didesak, tidak kepepet dari kasih karunia Allah. I will not lay anything heavy or ill-fitting on you. Saya nggak akan taruh kuk yang berat, yang nggak cocok dengan ukuranmu. You just keep company with me. Pokoknya aku yang nemenin kamu deh. And you will learn to live freely and lightly. Dan kamu akan bebas untuk hidup dengan bebas, merdeka, dan enteng. Gak beban berat. So, kita akan lanjutan lagi dari Bali. Oke, bagaimana kehidupan kekal ini, kehidupan yang melimpah-limpah. Kenapa kok Yesus ngomong kehidupan limpah-limpah, Yohanes 10 ayat 10 ya. Itu kenapa? Sebab kehidupan eternal, kehidupan kekekalan dari Tuhan yang keluar dari Roh Kudus itu diberikan pada kita tanpa batas, namun diberikan dengan kecemburuan. Nah, itu kehidupan tidak bisa keluar kalau Roh Kudus tidak kembali memimpin hidupmu. Saya tutup ya dengan Yohanes 10 ayat 6 sampai 10 dari The Message version of the Bible. Bagus banget. Jesus told this story, simple story, but they had no idea what he was talking about. Orang-orang Farisi nggak ngerti. So Yesus try it again. Yesus berulang-ulang lagi ngajar. I'll be explicit. Then I am the gate for the sheep. All those others are up to no good. Yang coba-coba niru Yesus nggak bagus, nggak baik gitu. They are sheep rustler. Sheep rustler. Pencuri domba, penyiksa domba. Every one of them. But the sheep didn't listen to them. Iya, kalau udah gembala palsu ya nggak didengerin. But I am the gate. Anyone who goes through me will be cared for, will freely go in and out and find pasture. A thief is only there to steal and kill and destroy. I come so they can have real eternal life, more and better life than ever you ever dream of. Oke, silakan Anda menanti Tuhan, minta Tuhan supaya bisa mimpi hidup berkelimpahan itu seperti The Message. Nanti kita ulang lagi dari Bali ya, jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, jam 12 sampai jam 1 WITA. Kita jumpa lagi sampai di Bali. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini, urapi supaya tidak ada satu yang miss, yang kelewatan. Tapi mereka mengerti makna daripada firman ini dan mereka sadar dan diinsafkan dan kembali bertobat pada Tuhan untuk bisa diam. Jadi kunci berdiam adalah kembali kepada Tuhan. Aku berkati umat-Mu dan ngalamilah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.
Sampai jumpa lagi. Jangan lupa buku-buku dari Life Bookstore, please miliki semuanya. Ini kiriman-kiriman dari Amerika sedang on the way. Anda yang butuh buku-buku praktikumnya, kontak kantor kami. God bless you.